Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi ini kita coba periksa apa yang sudah kalian sudah lakukan di seminggu ini, terutama kaitannya dengan studi massa. Saya share screen dari apa yang sudah kalian kumpulkan di Google Form, di Google Drive. Mulai kopinya kurang. Oke, semoga sudah terlihat. Bentar, saya kecilkan dulu. Kita coba satu-satu ya. Jadi kalau toh ada mahasiswa yang saya panggil, kebetulan ada, tolong langsung meresponnya. Yang pertama ini kosong pasti. Nah, kosong. Nggak tahu. Masih sering masuk di Zoom, masih sering absen tapi tidak pernah kumpul tugas. Ya, konsekuensinya ya pasti ada lah. Oke, Alfiah Sahira. Adakah orangnya? Ada Pak, Iya. Semangat cuy. Lemes banget. lagi sakit Pak kemarin habis Bisa. vaksin booster, jadi ada efek samping. Booster apa? Sinovac. Kena Sinovac lagi. Iya Pak. Oke. Oke, ini yang dibuat oleh Alfiah. Menarik sih bentuknya. Kemudian ada rencana mau ditutup pinggir-pinggirnya. Iya Pak, itu rencananya mau ditutup. Transparan atau Yang masih transparan itu cuma bagian depan, yang di belakangnya ketutup. tertutup rapat ya? Oke. Eh, Jadi mungkin sedikit saran yang di bagian atas ya. Nah, di bagian atas mungkin yang ini salah satu sisi aja. Itu mungkin ada beberapa bagian yang kamu bisa buka gitu loh. Pakai transparan, pakai plastik ini. Tapi seru sih itunya, bentukannya. Oke, baik Pak. Itu kemudian sudah masuk ke zonasi. Coba masuk ke zonasi. Nanti saya penjelasan keseluruhan nanti ada tahapannya. Setelah ini ngapain ada penjelasannya. Tapi mungkin akan kesulitan. Oke, ini teknis, pertanyaan teknis. Kamu akan nutupnya pakai apa? Karton atau karton padi yang tipis atau gimana? Pakai karton sih Pak, kertas biasa. Oke. Ini lidi ya? Iya Pak. Oke. Mungkin akan agak kesulitan kamu nutupnya. Ini teknis pengerjaan sih. Tapi secara bentuk saya cukup menghargai dan mengapresiasi. Cukup menarik bentuknya. Bisa dieksekusi lebih lanjut. Tapi ya itu tadi catatan saya. Mungkin ada beberapa bagian yang di bagian atas itu bisa kamu mainkan, entah dibuka gitu. Ada beberapa titik yang dibuka supaya cahayanya tidak hanya dari samping tapi juga dari bagian atas. Ini akan menarik gitu. Baik Pak. Oke, nanti penutupnya ya agak ribet sih penutupnya, tapi nggak apa-apa. Ini sementara sudah terlihat kerangkanya seperti apa dan bentukan ini juga sudah dieksekusi juga dengan zonasi kerjanya. Ini ada ruang kerja dan segala macam. Nanti masalahnya nanti akan muncul di ini. Baik di sini maupun di ruang istirahat adalah peletakan perabotnya. Perabotnya gimana? Itu yang jadi permasalahan nanti. Tapi enggak apa-apa, seru. Saya sarankan sih perabotnya juga ikut lengkung dari elips yang kamu buat ini.
Jadi tinggal mengaturnya pada perabot. Itu tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi untuk informasi yang lain juga nanti sudah mulai kita memasukkan perabot di bentukan ini. Di bentukan ini kita coba masukkan perabotnya. Perabotnya juga nggak perlu detail-detail, bisa pakai styrofoam dan segala macam. Coba kalian masukkan posisinya di mana dan segala macam untuk mendapatkan gambaran tingginya seberapa. Kemudian ada beberapa dari kalian juga sudah cukup bagus, skala manusianya juga dimasukkan. Ini tinggal menambahkan aja skala manusianya seberapa gitu. Ini dibuat skalatis atau sembarang? Yang ini dibuat sembarang sih Pak. Cuman untuk ukuran manusia sebenarnya udah ada ngebuat Pak. Cuman lupa aku masuk aja ke Gak foto. apa-apa. Ini untuk model aja kan, seberapa itu masuknya supaya juga kebayang nanti tingginya seberapa, sehingga ini tinggi dari lubangnya ini berapa gitu kan. Itu bisa diperkirakan. Kemudian nanti kalau toh umpamanya di sini ada meja kerja gitu loh, pakai styrofoam apa yang mudah aja. Ini orangnya posisinya, posturnya gimana, duduknya. Kok kuning sih, tidak kelihatan jadinya. Orangnya sedang duduk gitu kan, bekerja, posisinya gimana, itu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Bikin model orang sedang duduk dan segala macam, jadi kelihatan nanti. Memang saya sarankan pakai modeling dulu, baru itu setelah itu baru digambar. Itu yang ini tidak ada masalah. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Enggak Pak, baik, terima kasih Pak. Mas banget. Demam soalnya Pak. Iya, oke. Vitaminnya aja ditambahi. Vitamin atau madu segala macam. Oke, kita lanjut ya. Alicia Deka. Ada? Alicia? Agustrin? Ada Pak. Sip. Oke, ini yang menarik sih. Jadi ini yang posisi, bentar, pulpen saya di mana? Yang posisi ini posisi kotak ya, jadinya. Iya Pak. Oke. Akan seru sih sebenarnya, tapi ya sulit juga sih memang. Ini nggak bisa diturunkan. Nah, ini sih akan seru sebenarnya ya, tapi pasti ribet. Ini ikut miring gini sih. Iya Pak, ini aja bikinnya itu ribet. Apa itu kan saya tempel kaca tuh di situ kan. Kamu slice gini kan? Iya. Ini seru sih sebenarnya kalau mau bisa diteruskan gini, melengkung. Jadi kacanya ikut melengkung. Ya ini kan masih sembarang Pak, mungkin nanti pakai itu bisa. Pakai akrilik kan ini? Enggak, itu masih pakai mika sih Pak itu. Mika tipis itu ya, oke. Ya nggak apa-apa sih mika, cukup sih mika itu, cuman ya memang ribet mengerjakannya, setengah mati. Kemudian secara bentuk seperti yang lalu sih sudah saya suka dengan bentuknya. Kemudian sudah ada skala manusianya juga. Ini sekaligus untuk yang lain juga ya. Ada skala. Ini perkiraan skalanya udah kamu masukkan atau sembarang dulu? Masih sembarang sebenarnya Pak. Tapi perkiraan kayak gitu tingginya. Kurang lebih ya. Jadi gini, pakai tinggi manusianya. Ini nanti teknisnya juga ya. Teknis untuk yang lain juga tolong diperhatikan ya. Teknis tinggi manusia ini kan ada perbandingannya. Katakanlah ini kamu pakai berapa tingginya? Kira-kira atau sembarang? 170 itu Pak. Oke, katakanlah ini 170. Jadi tinggi ini akan menjadi acuan untuk perabot nanti. Jadi pokoknya setinggi ini itu 170. Jadi kan dapat skalanya.
dapat berapa gitu kan. Nah, semua perabotnya ngikutin tingginya ini. Yang bentukan ini nggak usah dirubah lagi. Tinggal kemudian nanti perabotnya kamu coba masukkan, pakai aja styrofoam atau pakai apa gitu yang mudah gitu ya. Jadi katakanlah kalau bangku atau meja ya udahlah kotak aja dulu. Ini fungsinya apa? Saya lupa kan. Ruang kerja content creator. Oke, jadi kayak meja gitu ya sekotak gini aja, coba dimasukkan gitu di posisinya. Jadi benar-benar kayak mainan anak-anak gitu loh. Jadi kayak kerajinan gitu. Coba dimasukkan, kemudian ada orang yang model orang yang sedang duduk, tempatkan aja di depannya segala macam supaya dapat itunya, dapat perbandingannya. Bentukan ini dan segala macam tinggal dirapikan. Baru setelah semuanya fix, udah itu baru digambar. Jadi nanti tahapannya nanti saya kasih tahu di belakang setelah semuanya. Oke, sip sih bentukannya udah dari minggu kemarin sih, ini kan menghaluskan menghaluskan dari yang bentuk minggu lalu. Oke, ada pertanyaan? Mau nanya Pak, itu kan yang di bagian atas itu yang lantai 2 buat istirahat, itu kan saya bikin ini kayak digabung gitu ininya, apa sayat-sayatannya itu digabung jadi satu baru ditempel. Nah itu menurut Bapak lebih baik digabung kayak gitu atau dijadiin yang kayak depannya aja yang pisah-pisah gitu sayatannya? Digabung aja nggak apa-apa. Digabung kayak gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa digabung. Toh ini kan maksudnya kan ini untuk ini kan untuk memasukkan cahaya, gitu kan. Sayatan ini kan nanti ada kayak teknisnya ya kayak ada akriliknya. Tapi kalau di modeling ini nggak perlu itu. Tinggal ininya nanti tingginya kamu mainkan aja. Kalau yang ini kan memang kalau yang di depan, yang di bawah, fungsinya atau bentukan ini itu sebagai gate atau sebagai katakanlah menyambut gitu loh. Iya. Ini kenapa bentukan ini agak lebih maju itu kan untuk menyambut orangnya. Sedangkan yang ini fungsinya untuk memasukkan cahaya, sama juga kalau ini bisa tinggi rendahnya berbeda, itu juga bisa memasukkan udara gitu kan. Idenya itu. Ya. Iya. Tinggal ini sih sayang sebenarnya kalau ini bisa ikut melengkung asik. cuman mengerjakannya memang ya paham sih ya saya. Bisa sih Pak. Mungkin nanti setelah skala terus mungkin bisa kali ya Pak. Agak ya kalau mau kamu gedein bisa, atau tetap dengan model ini tapi ini diganti, yang ini diganti pakai mika untuk itu loh, sampul. Ada di belakang itu, cari yang agak tipis ya, terus dilengkungkan aja, ikut melengkung. Ya. Gitu. Karena kan kalau ya kamu kerasa sendiri kan, tiba-tiba kotak ini jadi harusnya itu gabung gitu ke ininya, ke lengkungannya, tapi susah, nggak nempel. Ya. Kalau ditempel ke atapnya, jadi ditempel gini, terus dia melengkung. Jadi lembaran ini, tapi kemudian ditekuk. Oh iya, kemarin rencananya mau gitu sih Pak. Terus ditempel di sini. Jadi kacanya itu kayak nonjol gitu kan Pak? Ya, cembung gitu. Mungkin soalnya kemarin mau nyoba kayak gitu malah patah mikanya. Ini yang tipis aja. Atau bahkan kayak tadi yang pertama udahlah pakai apa? Plastik kantong asoy yang putih gitu. Tapi perlu ada rangkanya, pakai
pakai lidi atau pakai kawat gitu, nggak apa-apa. Kan ini modeling kan, bukan market gitu sih, untuk menunjukkan bentukannya. Tapi kalau saya sih ini kayaknya mikanya terlalu tebal sehingga dia patah. Cari yang agak lebih tipis saja. Mungkin bisa. Ini kayaknya transparan zaman dulu banget. Pakai OHP itu dia pakai ada lembar transparan, itu memang tebel. Tapi kalau yang untuk cover laporan dan segala macam itu biasanya lebih tipis. Coba aja. Oke Pak, nanti Tapi dicoba. bentuknya sih. Soalnya emang suka lengkung gitu sih sebenarnya. Ya. Sayang aja soalnya ini. Kok tiba-tiba dikotakin. Kalau toh mau dikotakin, ini dimajukan aja. Lebih maju lagi. Baru kotak. Kotaknya juga bukan kotak gini, kamu bisa miring. Nah. Kalau kesulitan ya. Jadi dicoba dulu aja. Oke. Sip, ada pertanyaan? Ada? Udah cukup Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Alicia, Andre. Halo Andre. Ada Andre? Belum datang? Belum bangun? Kita lanjut aja lah. Oke. Punya Andre ambil dari Armadillo. Bukan Armadillo yang punya buku. Secara bentuk sih nggak masalah. Cuman kalau saran saya, Andrinya kemana juga nggak. Saran saya sih di bagian depan ditambahkan aja sih, ditambahkan lagi lapisan bentukan yang, jadi ada lapisan berikutnya lagi. Jadi ada double-nya lagi. Ada yang paling tinggi, ini yang 2, terus ini yang di bawahnya lagi. Bisa sejajar dengan ini, bisa lebih bawah lagi. Terus, oke, sudah ada skala pohonnya, tinggal nambahkan skala manusia, belum ada skala manusia. Kemudian zonasinya, ruang kerja, ruang istirahat, kayaknya perlu ditambahkan di bagian depan nanti. Karena ini terbuka ya, punya Andre terbuka, mungkin di bagian sini itu kayak ruang penerima. Ada kayak kalau di dalam sebuah bangunan itu ada yang disebut dengan pre-function room. Ruang sebelum ruang aktivitas utamanya. Jadi kalau di rumah itu ada ruang tamu. Kalau di luar negeri itu ada foyer. Foyer itu tempat meletakkan payung, mantel, atau kalau di Jepang itu biasanya pre-function room itu meletakkan sepatu, kemudian ganti dengan sandal yang untuk beraktivitas di dalam ruangan. Jadi pre-function room itu adalah ruang-ruang sebelum mereka memasuki ruang aktivitas utamanya. Di beberapa tempat, kalau di hotel itu lobbynya lah, lobby, kemudian kalau kalian masuk ke hotel juga ada di bagian depan itu biasanya ada untuk meletakkan tasnya, kemudian meletakkan sepatu dan segala macam. Ada baiknya juga ditambahkan. Untuk beberapa dari kalian juga kalau perlu ditambahkan ada ruang penerima atau pre-function room. Kecil aja, tidak terlalu besar. Kecil aja, tidak terlalu besar, tapi berguna untuk barier lah. Barier sebelum dia memasuki ruang aktivitas utamanya. Gitu.
itu. Ini tambahan untuk Andre, tinggal nambahkan skala manusianya. Kalau toh ini mau tetap memakai model yang ini. Oke, karena Andre tidak ada, kita lanjut saja. Andre Asarubika. Ini kayaknya nggak tahu. Tidak kumpul walau ada foldernya. Bianti Irma Dini ada? Halo? Adakah manusianya? Ada, Pak. Oke. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, sip. Oke. Ruang kerja, ruang pengunjung. Ruang kerja dalam pengertian apa ini? Buat ruang yang penunggu warnetnya, Pak. Oke, kalau penunggu warnet kan mungkin judulnya bukan kerja ya. Langsung aja yang kayak semi lobby gitu kan maksudnya. Jadi masuk, kemudian daftar dulu, terus apa gitu kan, baru dia diberi nomor meja warnetnya gitu kan. Iya, Pak. Tuh, mungkin. Sorry, kamu tinggal di mana? Di Sekayu, Pak. Oke, masih ada warnet ya? Maaf, ini bukan ini. Saya selalu penasaran dengan warnet itu loh. Di beberapa kota itu warnet sudah mati, diganti dengan game center. Jadi orang bermain game, bukan lagi warnet. Di Sekayu masih ada ya aktivitas warnet gitu? Kayaknya masih ada, Pak. Oke, itu yang kemarin sih sempat terpikir, tapi oke lah, kita kan tidak ngurusi aktivitasnya ya. Aktivitasnya akan berkembang. Nah, kalau saran saya juga nanti secara bentuk enggak masalah ya. Ini bisa bisa saya zoom dikit. Secara bentuk enggak masalah, secara bentuk luar ya. Tapi nanti di bagian dalam ketika mulai memasukkan aktivitas dan perabot, ini mungkin ada perbedaan ketinggian. Jadi ini yang pengunjung kan lebih di atas, kemudian di bagian bawah beda split dikit lah. Ini yang untuk administrasinya. Mungkin juga bisa seperti ini. Nah, menurun, oke. Ini kalau ada coret-coretan ternyata nggak bisa di scroll. Oke, bentukan. Kalau saran saya yang ini yang di bagian depan lebih ditundukkan lagi aja. Yang ini, jadi dia lebih nunduk lagi sampai ini masuknya dari sini kan ya? Benar? Atau dari sini? Dari yang kanan, Pak. Oh, yang dari kanan, dari belakang gini. Jadi ngarahnya. Bagian yang nunduk gitu, Pak. Jadi belakangnya tuh melebar. Belakangnya justru melebar ya. Ke depannya menyempit ya. Oke. Maksudnya dari nomor 2 ya? Iya, benar. Pak. Oke. Kalau saran saya sih yang ini lebih ke ditundukkan lagi. Nanti efeknya juga kamu tambah. Supaya si manusia ini benar-benar pas gitu loh. Jadi kayak lorong, agak sedikit lorong gitu. Masuk. Kemudian nyempit lagi ke bagian belakang, nyempit lagi nggak apa-apa. Nah, di bagian atas yang bukaan ini ada beberapa titik, kamu buka aja sekalian. Yang ininya itu agak kebuka. Saran sih, terserah lewat atas atau lewat samping. Ini kan bisa juga kamu lobangi gitu di beberapa titik. Nanti efeknya akan seru. Apalagi kemudian ini kamu kasih warna gitu.
warna tertentu apa gitu. Apa gitu. Gitu sih. Ini saran aja. Silakan dikembangkan lebih lanjut ya. Iya Pak, baik. Ada pertanyaan? Cukup Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Sama-sama. P20 udah. Paris. Halo Paris. Sip. Oh, Batman. Oke. Ini sonasinya, ini ininya. Di bagian depan ini sih, terus saya pikir kamu bisa mainkan lebih lanjut ya, sirip-sirip ini loh. Ini mungkin ada beberapa yang kamu majukan. Tidak sejajar mukanya gitu loh. Sekaligus untuk kanopi sih sebenarnya. Dia kanopinya rencananya ada. Sorry, suaramu kecil banget. Agak keras sedikit. Halo, gimana? Dengar nggak, Pak? Dengar. Kedengaran tapi kecil banget. Agak teriak nggak apa-apa lah. Gimana? Rencananya di depannya itu memang ada kanopinya, Pak. Pakai materi transparan. Di desainnya juga ada sebenarnya, Pak. Cuman nggak kuat ya, Pak. Oke. Yang kayak gitu buat sekarang. Ya, karena sayang aja ini kan jadi flat gitu loh. Padahal bagian belakang sangat atraktif. Bagian belakangnya sangat atraktif. Bagian depan yang justru mukanya itu jadi apa? Mukanya datar banget gitu. Gitu sih. Kemudian ini enggak kamu bisa mainkan lagi di bukaan gitu. Untuk apa kacanya apa segala macam kamu bisa main lebih lanjut tuh. Kemudian ukuran ininya juga kamu bisa main sih sebenarnya, ukuran kaca depan. Ini pintunya sebelah mana? Bagian tengah, kanan, kiri? Yang tengah. Yang tengah, oke. Yang tengah, kemudian yang kanan kiri itu kaca. Nah, ya, ini kacanya kamu juga bisa mainkan frame-nya. Iya, Pak. Ya detail sih nanti ini detailnya. Jadi lebih mukanya itu jadi lebih dinamis lagi gitu loh maksudnya. Enggak poker face umpamanya ya. Kemudian ini yang kamu majukan tadi kan yang kayak katanya transparan itu. Itu sih lebih supaya lebih atraktif aja yang di depan. Karena yang di belakang justru sangat atraktif itu. Oke. Secara eksekusi sih menarik, tinggal nambah. Oke, skalanya orang, kemudian nanti coba masukkan perabotnya. Ya. Gitu. Gitu, Pak. Paris. Terima kasih, Pak. Sip. Oke, lanjut Paris. Pausan yang tanggal 28. Oke, kalau ini enggak ada masalah yang berarti, udah diperbaiki dari yang kemarin. Pausan, bisa dengar suara saya? Hadir, Pak. Oke. Internet saya dari hari Sabtu kadang down, kadang naik gitu loh. Jadi kalau ada suara saya tidak terlalu jelas, tolong saya dikasih tahu.
internet di sini mulai tidak stabil. Oke, secara bentuk udah. Ini kamu lem mati udah ya? Udah Pak, pakai lem fog. Jadi udah kering semuanya. Oke. Iya. Ya nanti ya terpaksa kamu buat satu lagi deh katanya. Ini udah skalatis, belum kan? Udah skalatis belum? Pausan. Belum kayaknya. Oke. Ya, pokoknya bentuknya seperti ini. Nanti tahap selanjutnya Anda mulai memasukkan perabot-perabotnya. Izin bertanya Pak. Jadi itu kan untuk memperlihatkan perabotannya, berarti yang kayak denah ini ya Pak, nanti tampilannya Pak. Iya. Tapi tetap pakai modeling ini dulu. Nanti baru digambarkan. Perabotnya itu nggak usah ya syukur-syukur kalau mau didetailkan ya, kalau enggak ya nggak masalah, kotak gini kemudian melengkung umpamanya ya. Kalau ikut melengkungnya pakai styrofoam aja. Tinggal nanti di gini ditunjukkan aja ini apa. Ini. Kemudian syukur-syukur di bagian intinya di dalam perabot itu ditambahkan orang ketika beraktivitas, modeling. Pakai kertas aja ditempel, gini kan. Ada landasannya, ini sedang apa gitu. Jadi tahapannya untuk yang lain juga ya, tahapannya setelah ini kalian mulai memasukkan perabot-perabot yang sudah kalian identifikasi di tugas sebelumnya. Kan udah ada perabotnya apa aja. Nah, langsung coba dimasukkan ke dalam modeling ini. Memang kemarin saya tidak mensyaratkan modeling ini skalatis. Tapi setelah yang kenapa saya tidak mengarahkan untuk skalatis lebih dulu supaya kalian tidak terdistract. Kita olah bentuk dulu. Setelah ini kalau toh mau pakai yang modeling ini ya nggak apa-apa, kalau mau masih memungkinkan, artinya perkiraan skalanya masih masuk, ya sudah pakai yang ini. Atau kalau skalanya tidak masuk, kalian buat yang baru dengan model seperti ini, lalu mulai memasukkan perabot-perabot yang diperlukan untuk aktivitas yang diwadahi di bentukan ini. Perabotnya lengkap, kalau bisa lengkap dengan model manusianya ketika melakukan aktivitas tersebut. Baru setelah itu modelingnya beres, perabotnya masuk, orangnya masuk, mulai digambar. Jadi mainnya kebalik. Tidak membuat maket, tapi ini yang dinamakan studi massa. Studi massa itu studi wadahnya dulu, tahapannya kemarin. Studi wadahnya dulu, kemudian kalian menentukan yang seperti ini ya, menentukan zonasinya, bubble diagramnya kalian masukkan ke dalam bentukan ini. Setelah itu memasukkan perabotnya, kalau udah beres, masukkan perabotnya. Karena pada proses memasukkan perabot, biasanya ada penyesuaian, katakanlah kalau punya pausan ini, kemungkinan besar lebarnya ini akan berubah. Saya sih memperkirakan kira-kira kayaknya akan berubah. Sorry, saya ganti warna supaya beda. Ini akan berubah. Kemungkinan yang ketika udah dimasuk perabot, jaraknya menjadi semakin lebar. Karena di sini ada perabot yang diperlukan dalam aktivitas untuk ruang pembeli. Kenapa ini semakin lebar? Karena ada sirkulasi, ada ruang sirkulasi. Kalian kan sudah juga belajar minimal ruang sirkulasi untuk katakanlah 2 orang yang berdampingan itu berapa? Kalau 1 orang kan 60, kalau 2 orang sekitar 120 sampai 150 cm. Katakanlah seperti itu. Itu tahapannya. Jadi setelah modeling, kemudian kalian coba masukkan perabotnya, ada penyesuaian lagi.
Gitu. Kalau masih bisa menggunakan model yang kalian kerjakan sekarang ya nggak masalah. Tapi kalau tidak ya silakan diperbaiki, disesuaikan, kemudian sekaligus memasukkan perabot-perabotnya. Begitu. Setelah itu baru digambar. Jadi prosesnya dibalik. Bukan dibalik sih. Ini proses atau pendekatan perancangan dari sisi studi masanya dulu. Ada beberapa arsitek yang melakukan seperti ini. Seperti Budi Pradono itu biasanya melakukan ini. Studi masanya dulu, baru masukkan aktivitas, besaran ruang, perabot, baru kemudian digambar. Begitu. Sehingga bisa modelingnya bisa lebih rapi lagi nanti. Bisa lebih rapi lagi, lengkap dengan katakanlah kalau perlu ada jendela kayak punya Fauzan ini, jendela, terus jendelanya juga bisa. Ini saran saya sih Fauzan. Jendelanya juga ikut gradasi yang ini. Kalau ini miring, ininya jendelanya juga. Sama-sama ikut naik gitu lubangnya, jangan flat ini itu Pak Pesan ya, saran aja silakan supaya iramanya dapat syukur-syukur bisa menerus masuk. Oke, ada pertanyaan Pak Pesan? Itu Pak, yang jadi pertanyaan, yang untuk jendela 3 di depan itu Pak, itu kan udah ada atap di atasnya, jadi nggak perlu dikasih kanopi lagi ya Pak? Nggak perlu, katakanlah ini jendela mati aja. Iya, rencananya emang Pak, jendela mati gitu. Iya, kalau jendela mati nggak harus sih pakai kanopi, tinggal ini aja atapnya agak dilebarin dikit gitu supaya dapat. Ini kan mepet banget dengan dinding kan. Iya Pak. Soalnya kemarin itu kartonnya itu kepotongnya agak mepet gitu. Rencananya mau agak dilebarin gitu. Ya. Gitu. Kalau yang ini kan ada kanopinya karena untuk pelayanan kan, drive-thru tadi. Nah, itu beda. Kalau yang ini mati aja. Tinggal itu tadi. Kalau bisa bawahnya nggak datar gini, ketiga ini nggak datar, tapi ikut irama melengkung ke atasnya. Ini juga bisa gitu sih, supaya enak gitu melihatnya, termasuk yang di samping. Begitu Pak Osan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Udah jelas. Yep. Lanjut Hanifah, ada? Hadir Pak. Siap. Tanggal 28. Oke. Seru. Ini jadi terpisah ya? Jadi ada 3 masa yang terpisah ya? Iya Pak, itu satunya lupa ditambahin, satunya tuh area istirahat. Yang ini ya, yang hijau. Oke. Rencana mau ketiganya ini dibiarkan terbuka atau ada atap transparan? Seluruhnya tuh ada atapnya Pak, kayak yang di bagian bawah. Itu di atasnya itu untuk nunjukin ininya aja. Oke, untuk menunjukkan bedanya aja ya. Oke. Iya. Sip. Saran saya sih sedikit mungkin di area backing ya. Ini dibuat semi outdoor. Oke. Jadi ada yang terbuka dikit ya. Jadi dia tuh kayak nanti dikasih bagian satu dindingnya tuh kayak setengah gitu Pak, cuman ini di gubahan masanya itu baru nunjukin bentuknya aja gitu Pak. Jadi nanti untuk di area backingnya itu rencananya mau kayak setengah aja dindingnya, setengahnya lagi tuh kayak cuman tiang-tiang gitu. Yap. Kalau saran saya yang daerah mana tadi backing? Oke. Yang backing ini nggak bisa diajak cepet.
Iya. Oke. Yang ini berarti backing yang ini ya. Iya Pak. Ini agak lebih tinggi aja atapnya. Oh iya Pak. Jadi ketiga bentukan ini kamu bisa mainkan ketinggian atapnya. Jadi enggak, kalau di gambar tampak itu enggak flat. Kalau di SketchUp tuh kemarin dibuat yang paling tinggi itu galerinya sebenarnya sih Pak. Area kerja sama galeri. Siap. Ya ada permainan lah maksudku. Iya, ada permainan ketinggiannya. Jadi galeri yang paling tinggi katakanlah ya. Kemudian yang istirahat ini ya. Ini kan saya mengacu yang ini. Kemudian di nomor 2 yang tinggi bagian bakar-bakaran. Istilahnya baking atau apa sih? Tungku itu kan? Dia pakai oven atau kayak dibakar gitu. Iya. Soalnya kalau baking itu konotasinya lebih ke kue gitu, bikin roti. Saya nggak tahu. Ntar dicari lagi ya Pak. area apa ya untuk bakar si keramiknya itu kan. Oke. Jadi ada perbedaan ketinggian supaya lebih dinamis. Itu yang pertama. Yang kedua juga sirkulasi udaranya tidak stuck di satu titik. Ini kan efeknya adalah anginnya bisa dia masuk di sela-selanya. Kalau ketinggiannya flat itu cenderung nanti anginnya itu lewat aja di atas. Padahal enggak kan, galeri dia butuh anginnya, apalagi yang bagian bakar dia butuh angin yang masuk. Makanya yang tempat istirahat itu lebih rendah. Gitu. Jadi tidak hanya alasan dinamis juga, tapi alasan sirkulasi udaranya. Itu ada yang ditanyakan? Mungkin cukup ya Pak untuk ininya tuh nanti mungkin bakalan main di warna gitu Pak untuk di market lain. Sip. Bisa pakai cat, nggak usah sampai beli khusus karton. Ya bisa sih, karton warna, karton padi itu kan berwarna-warna. Bisa atau kalau di print gitu Pak, itu kan kalau yang di sekarang ini pakai konstruk yang agak tebal gitu. Nah mungkin kayaknya bakalan ngeprint dari atas kayak gitu aja Pak. Oh, kemudian ditempel gitu ya? Iya. Nah oke, nggak apa-apa. Sip. Bisa seperti itu. Terus kemudian jangan lupa modelingnya ya. Modelingnya juga bisa pakai styrofoam. Habis gitu ini juga teknik juga ya. Kalian juga bisa bikin styrofoam kotaknya aja gitu. Kemudian untuk lebih detailnya pembagiannya kalian print aja di kertas, tempel di styrofoam. Hati-hati tapi nempel styrofoam jangan pakai uhu atau pakai fox ya. Pakai fox nggak tahu saya bisa enggak. Kalau yang pasti pakai uhu atau pakai kasto, kalian tempel di styrofoamnya habis. Tiba-tiba mengkeret gitu aja. Ada lem khusus sih styrofoam, tapi yang pakai lem glukol aja udah bisa kan. Toh kertas juga. Jadi menunjukkan perabotnya, detailing perabotnya. Itu pertanyaan Hanifah? Cukup? Oke, keren. Hanifah lanjut ke Hikmah Alia Putri. Halo, ada? Halo, ada Pak. Sip. Nah, ini full pakai itu ya? Full pakai SketchUp ya? Iya Pak, baru SketchUp. Nah, coba pakai sekaligus deh nanti. Ini nanti ada juga si Saki juga. Coba pakai modeling. Kenapa gini? Kenapa saya selalu menyarankan jangan masuk ke SketchUp dulu. Nanti kalau penggambaran oke lah pakai SketchUp. Atau nanti kalau bagi yang belum familiar dengan SketchUp, manual aja nggak masalah gitu. Mana yang lebih cepat kalau sebenarnya untuk tahun pertama itu disarankan atau
diusahakan jangan pakai SketchUp atau AutoCAD gitu loh. Lebih ke manual. Artinya gini, bentukan ini oke lah, kalau mencari bentuk awal dulu pakai SketchUp nggak masalah, tapi coba bikin studi masanya dengan tadi pakai karton atau pakai, bahkan tadi ada yang pakai lidi dan kantong asoy, nggak masalah gitu loh. Kenapa saya sarankan demikian, dan bukan disarankan lagi, disyaratkan demikian supaya gini, kalian bisa melihat secara 3 dimensional dan dipegang. Taruh model bangunan, taruh model perabot, dan taruh model manusianya, itu kalian bisa pegang. Berapa sih kira-kira tingginya, katakanlah kalau di gambar ini, tingginya manusia ini di posisi sini. Memang di SketchUp bisa sih, cuman ketika masuk ke bagian dalam, walaupun di SketchUp juga bisa, itu akan terasa banget bedanya. Setelah membayangkan secara 3 dimensional yang kalian bisa pegang, kalian bisa intip, tadi punya Fausan itu sampai kameranya kan sampai masuk ke dalam, mengintip bener, walaupun pakai kamera HP gitu lah. Itu akan terasa bedanya, apalagi kalau udah memasukkan model manusianya gitu. Ada beberapa titik yang tidak tereksplor ketika kalian pakai SketchUp. Bukan salah, enggak, ini proses saja, tapi saya syaratkan kalian pakai modeling nyata dulu, jangan pakai SketchUp. Ribet, memang ribet, kayak keterampilan anak SMP, anak SMA. Iya, memang maksudnya ke arah sana supaya dapat feel-nya. Kemudian hal-hal teknis, karena gini, ini juga punya, kalau nggak salah punya Sakti juga. Bentukan ini mudah sangat terpengaruh bentukan sebuah rumah gitu loh. Padahal kayak intinya kalian bisa eksplor lebih lanjut bentuk. Kalau di PA1 itu bentuk kubus, transformasi kubusnya bisa bermain lebih lagi gitu. Dan itu bisa tercapai ketika membuat modeling secara bentuk nyata. Begitu ya catatan saya, Hikmah. Itu terus karena ini bentuknya sudah dapat, nanti colong dieksplor lagi di bentukan studi masanya. Kemudian langsung tahapannya adalah kamu masukkan perabotnya, ya. Jadi meja kerja, meja kursi segala macam langsung kamu letakkan di zonanya, di bentukan itu. Jadi sebelum kamu tutup ada atapnya, letakkan dulu perabotnya, kemudian difoto, dicek, terus dikasih atap atau dikasih pelingkupnya, kemudian kita lihat lagi. Itu sih. Itu ya, Hikmah, Alia. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Sedang sakit juga suaranya kok. Ya Pak, lagi nggak enak tenggorokan. Oke. Hati-hati ya menjelang puasa ini, godaan, apalagi cuacanya kayak gini. Jaga kesehatan benar. Ilham Prasetyo ada? Ada Pak. Oke. Tanggal 28 studi masa. Ini pakai kayu basah kamu ya? Iya Pak. Beli khusus apa ada? Masih punya? Ada di Tokped sih Pak. Nggak bisa, ya beli khusus itu berarti. Iya Pak. sayang aja sih. Sebenarnya gini, bukan sayang dalam pengertian itu. Ini kan masih studi masa awal, itu udahlah pakai kertas atau pakai karton yang ada gitu. Apalagi jujur ya, ini supaya membangun aja juga pengerjaannya kamu tidak terlalu rapi gitu loh, sayang. Ini material yang cukup tanda kutip lah mahal walaupun relatif mahal kayak gini. Tuh. Kemudian bentuknya kamu bisa eksplor lebih lagi gitu loh. Tuh.
Katakanlah ini, ini kayaknya mesti keluar dulu. Nah, saya sarankan sih dibentuk ini sangat monoton. Ini kamu bisa potong, kalau saran saya sih bisa potong. Kemudian ini yang merah itu bentuk ke panggung. Lalu yang ini mainkan lagi. Merah itu kaki-kakinya. Terus kaca yang lebar itu kamu bisa taruh di pojokan sini. Bisa seperti ini atau bahkan di sudut gini. Jadi sudutnya sudut kaca. Jauh lebih dinamis. Kemudian yang yang ini juga kamu bisa gitu ya. Jadi boxnya kamu mainkan gitu. Meskipun ini hanya terdiri dari 2 box, 2 kotak gitu kamu, tapi kamu bisa lebih mainkan lagi, lebih diajak menari lagi gitu lah istilahnya. Itu ya. Iya Pak. Kemarin sebenarnya habis buat maket yang ini baru terpikir Pak, dua-duanya dibikin kayak panggung gitu Pak. Sayang soalnya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ini tetap aja. Ini udah jadi kan. Udah jadi, sekaligus nanti perbaikannya itu kenapa studi masa juga bisa menjadi direview lagi, dilihat lagi. Tahap selanjutnya adalah setelah ini kan memasukkan perabot sekalian gitu. Sekalian dirombak kalau perlu dirombak. Syukur kamu udah kerasa bahwa kok kayak gini aja. Itu kadang perasaan seperti itu justru perlu dipupuk gitu. Kayak yang ini kan flat banget, lurus. Kenapa nggak bermain bisa atas bawah, kemudian panggung, lebih dinamis lagi gitu. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Sip. Oke, kita lanjut setelah Ilham, Leni. Lanjut Pak. Siap. Wah, ini yang secara bentuk luar saya tidak komen karena sudah cukup asik, cukup rumit. Itu yang saya maksud ya. Untuk yang rekan-rekan yang lain juga, rekan-rekan mahasiswa yang lain juga, kalian bisa memanfaatkan material yang ada di sekitar kalian, bahkan dari kertas juga. Hanya ini yang bentuk ininya dan bentuk ruang dalamnya yang kamu masih tidak seekspresif ruang luarnya. Artinya saya pelan-pelan. Ini bentukan ini kamu tembuskan ke dalam ruangan. Sehingga repotnya ternyata nggak bisa dicoret-coret. Sehingga bentukan si jambul tadi itu dia bisa masuk ke dalam ruangan. Fungsinya apa, Pak? Ketinggian lantainya kamu bisa bedakan. Jadi ruang potong itu kamu bisa kemudian
ada ruang potong di bawah, ada ruang potong yang di atas. Nah, mungkin ada yang di atas lagi. Ini kan ini orang potong gitu. Jika si jambul ini nembus ke dalam. Kebayang kan? Iya Pak. Oke. Mumpung belum, ini kan sekaligus nanti perbaikan untuk memasukkan perabotnya. Mungkin pita si jambul ini mungkin di bagian dalam tidak rata, mungkin dia akan melebar. Ya nggak apa-apa. Nanti di bagian tembus di bagian luar ke arah sini kecil lagi nggak masalah. Yang ini. Ini bentuknya gini. Ya, gitu kira-kira. Iya Pak. Sip. Nah, seru sih ini. Cukup ekspresif bentukannya. Kemudian atapnya juga menarik, tidak mencoba untuk atraktif banget karena ini sudah cukup atraktif bentukan ini. Begitu. Ada pertanyaan? Lain? Enggak Pak, udah cukup. Sip. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Kita lanjut. Masih banyak cuy. Marcelina Anjani. Halo, ada? Marcelina? Ada Pak. Oke. Kok lemas? Sakit juga? Semoga enggak lah. Banyak yang sakit. Oke, rencananya memang terbuka banget ya? Enggak Pak, tapi untuk bagian yang terbuka itu pakai kaca Pak. Maksudnya materialnya transparan. Ini untuk siswa. Oke. Mungkin ya ini karakter kali. Karakter dari dirimu sendiri mungkin tidak terlalu ekspresif seperti si jambul tadi. Ini nggak masalah. Cuman saran saya di ruang dalamnya nanti. Di ruang dalamnya kamu bisa main split, artinya ketinggian lantainya nggak usah rata. Ketinggian lantainya kamu bisa mainkan. Gimana sih? Nah. Katakanlah ini. Lalu di bagian ini mungkin. Gitu ya. Ada perbedaannya nanti. Kenapa demikian? Karena itu biasanya kan orang siswa diskusi itu ada kelompok-kelompok kecil ya. Katakanlah 3 sampai 5 orang gitu kan. Itu mereka akan diskusinya juga cari tempat yang nyaman dalam pengertian ada perbedaan ketinggian berefek pada nulisnya itu kan tidak. Kalau bentuknya flat itu kan nulisnya sampai bungkuk kayak gini. Orang nulisnya itu sampai bungkuk. Tapi kalau ada ketinggiannya, nulisnya itu kan enak, tangannya panjang banget. Ya, tidak terlalu bungkuk. Ini kamu bisa mainkan gitu loh. Dari aktivitas tadi. Ya, gitu. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama kalau gini, kalau bentuknya memang tidak terlalu atraktif, kamu bisa mainkan dengan warna, permainan warna, ya. Baik Pak. Gitu, jadi
Nah, secara bentuk sih tidak terlalu atraktif, tapi kan secara sketsanya, secara bentuk 3 dimensional, karena ini putih ya, putih, landasannya putih, jadi tidak terlalu kelihatan. Nanti mungkin cari material yang agak beda dikit lah warnanya, terserah mau dipakai diwarna pakai spidol atau pakai apa, supaya terlihat sebenarnya bentukmu itu cukup atraktif gitu loh. Cuman karena ini materialnya putih jadi tidak terlalu menonjol. Saya melihatnya justru dari sketsanya baru terlihat, dan agak di sini melihat pelan-pelan. Itu ada pertanyaan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke. Pada lemes banget sih. Maulana Malik. Ada? Ada Pak. Sip. Wow. Sip. Oke. Wih, ini pakai karton padi berapa mili? 5 ya? Nggak tahu berapa mili Pak, tapi tebal banget. Nah, ya, setengah mati motongnya kamu. Ini masih kebuka apa udah tertutup? Enggak ada tutupnya, cuma nggak saya lem Pak, jadi masih bisa dibuka tutup. Oke, sip. Artinya kamu bisa memasukkan perabotnya nanti. Iya. Gitu loh. Ya, oke. Secara bentuk segala macam sih enggak ada masalah. Cukup atraktif. Cuman memang itu. Kayaknya kamu bukan salah sih. Ada material yang cukup tebal itu setengah mati itu pakai habis cutter berapa ini? Berkali-kali gitu Pak motongnya agak. Iya. Untuk dinding sih asik, memang enak gitu. Dan ini sekaligus kalian belajar juga ya. Ini pakai lem uhu ya? Bukan Pak, yang Fox. Yang lem Korea itu. Astaga. Sip. Oke, menarik sih bentuknya. Tinggal dieksekusi itunya ya. Eksekusi perabotnya nanti, terus dikasih model ininya, manusianya. Kamu letakkan juga di bagian dalam, di perabotnya. Oh iya. Kalau ininya tuh boleh diwarnain gitu nggak sih Pak? Buat nutupin itu. Boleh. Oh, boleh. Silakan. Ya, Pak. Oke, sip. Nggak ada masalah. Lanjut, Maulana. Karvin. Halo, Vin. Ya, halo Pak. Oke. Ini yang mana? Oh, bawah ya. Sedih masa. Ya, Mbak ya jangan toilet paper gitu loh, ya pakai roll kamera, roll film itu lebih asik deh. Gara-gara warnanya putih Pak, jadi pakai. Iya. Film ruang kerja video editor tapi ininya tisu kamar mandi, nggak cocok banget, nggak nyambung gitu loh. Idenya ini kadang juga iya, meskipun secara bentuk sama aja, cuman idenya jadi lucu gitu loh. Kok nggak nyambung? Lalu bisa ambil roll film analog gitu. Nggak tahu kamu masih tahu apa enggak? Ya, tahu yang hitam itu kan Pak. Nah, bisa pakai yang itu gitu loh, daripada tisu kamar mandi lagi. Oke. Secara bentuk sih udah nggak ada masalah gitu loh. Tinggal nanti disesuaikan ya perabotnya. Kemudian ini atapnya flat ya? Nah, iya Pak. Mungkin nanti main miring juga dikit dah. Miringan dan segala macam. Menyesuaikan. Itu sih Vin. Area refreshing dan segala macam, tinggal masukkan perabotnya. Ya terpaksa bikin lagi sih memang. Ini kan udah kamu tutup ya? Belum Pak, itu ada yang bolong di bawah sekali Pak. Yang iya, dari bawah. Dari bawah. Oke. Lepas. Sip.
Rencana mau monokrom ya? Monokrom putih? Iya Pak. Oke. Kan ide awalnya pasti di toilet. Yap. Oke. Nanti disesuaikan ya skalanya, skala manusia, skala perabotnya. Jadi terlihat banget. Terima kasih Pak. Oke. Lanjut. Muhai. Halo, Muhaimin. Hadir Pak. Sip. Sebentar. Ada tamu. Oke, kita lanjut. Wahai. Nah, sih kan bentuknya. Sip. Yang di bagian belakang kamu tekuk kayak gini ya? Halo? Iya Pak. Biar kayak bungkus donat kan ada 2 gitu Pak. Oke. Keren sih, tinggal masukkan itunya aja ya. Masukkan apa? Perabotnya. Untuk perabot berarti atapnya harus dibuka ya Pak? Nggak harus sih. Kamu coba. Ini kan kosong depannya Pak. Jadi motonya dari samping gitu Pak? Iya, nggak apa-apa. Nggak harus sih. Karena kan ini punyamu kan melengkung kayak gini. Ya Pak, susah. Kalau dari atas juga tidak memperlihatkan bentukannya kan? Iya Pak. Atau gini teknisnya. Kamu susun dulu kan toh bentukmu kan bentuk kayak gini kan, kamu susun dulu perabotnya apa aja di lembar tersendiri, pokoknya dikasih batas lah sebelum kamu pasang atau kamu rakit di dalam ruangan. Itu bisa seperti itu. Ya. Iya Pak. Paham maksudnya kan? Oke. Paham. Gitu. Kemudian kalau mau ya zona servis bagian belakang ini mungkin lebih di bagian yang tengah, zona kerjanya mungkin bisa lebih tinggi. Jadi zona servis, zona kerja bagian depan. Sorry. Oh ya, oke. Servis di bagian depan, zona kerja, kemudian ada ruang kerja. Mungkin bisa ketinggiannya dibedakan. Ya. Berarti kalau pakai kayak styrofoam gitu boleh nggak Pak? Iya, pakai styrofoam aja, nggak apa-apa. Pakai styrofoam aja. Sama yang untuk yang lain juga, perabotnya silahkan pakai styrofoam juga nggak masalah. Perabotnya pakai styrofoam, kotaknya segala macam bentuk kotak-kotak kan. Kemudian bisa di print untuk menunjukkan perabotnya apa aja, atau bisa pakai spidol pasti hancur. Pakai pensil atau apa itu ditunjukkan. Gitu. Jadi tidak perlu, atau pakai kalau mau ya pakai karton, bukan karton padi yang setebal yang tadi punya siapa. Pakai karton yang kayak gini. Karton tipis gini, kalian bikin box-box untuk perabotnya bisa. Mana yang lebih mudah aja. Pokoknya menunjukkan lokasinya, menunjukkan zonasinya, dan menunjukkan besaran perabot itu. Begitu. Gitu mulai. Oke Pak. Kita lanjut. Muhai sudah. Yusuf ada? Muhammad Hadir, Yusuf. Pak. Sip. Jam 1 setor.
Oke, sip. Nah, ini juga untuk yang lain ya. Jadi dari bentuk ini kita bisa memperkirakan. Contoh punya si Yusuf ini, ternyata dia butuh tiang ini. Kalau enggak, bentukan atap ini akan ambruk. Ternyata dia butuh tiang ini. Kalau enggak ya enggak akan kebuka. Seperti itu. Hal-hal teknis yang kalau digambar pakai SketchUp itu tidak terasa. SketchUp mah melayang juga nggak masalah gitu. Tapi secara teknis akan terlihat ketika sudah digambarkan secara studi massa seperti ini, real, sampai pada penentuan kenapa harus miring ini supaya dapat segitiganya ini kan, gitu. Ini yang dari Yusuf. Oke. Zonasi sudah ya, zonasinya ada. Ini masih bisa ya, masih bisa masukkan perabot kan di sini, masih Pak. Dari sela-sela ini kan masih bisa masuk. Iya. Ya seperti tadi punya si Carvet tadi, susunannya kamu bisa di bagian luar, kamu foto dulu di bagian luar, baru kemudian dimasukkan ke dalam bentukan ini. Kemudian difoto pakai ngintip-ngintip dikit lah, terserah lah, dari samping nggak masalah. Gitu. Fotonya itu kenapa perlu difoto seperti itu juga nanti kan ketika proses penggambaran. Ketika proses penggambaran sudah kebayang ini posisinya di mana dan segala macam. Seru sih ini bentuk ini. Oh dari sini juga bisa sih, dari kamu foto dari atas ini bisa ngintip juga sih sebenarnya. Sip, keren. Berapa lama membuat ini? Sehari? Semalam Pak, tadi malam. Ngebut. Okay. Tapi kan idenya udah ada, karena idenya sudah ada, jadi mudah. Oke, Saki. Halo? Ada Saki? Keluar. Terpental. Oke. Iya, punya Saki ini karena dia pakai seperti tadi ya, pakai SketchUp. Jadi tidak terlihat ya. Terutama kesulitan di bagian depan yang kaca itu, yang transparan. Apakah dia perlu pakai frame atau segala macam, kemudian berapa tingginya, dia akan tidak terlihat. Ya, masuk. Halo Ki. Pagi Ki. Saki. Belum connect. Halo? Saki? Hadir Pak. Kenapa? Keluar ya? Terpental? Iya Pak. Oke, catatannya sama sih kayak yang tadi. Coba bikin studi masanya ya. Karena punyamu kalau digambar secara SketchUp sih nggak masalah gitu loh. Tapi ketika di studi massa katakanlah di bagian ini seberapa, apakah dia bisa melayang sepenuhnya seperti ini atau dia perlu penyangga. Kemudian di bagian depan ini apakah bisa dibentuk pakai mika itu bentukan seperti ini atau perlu pakai frame, artinya ya entah
entah lidi atau kawat segala macam. Jadi itu ya. Sekaligus nanti masukkan juga perabotnya. Gitu saran saya. Tapi kalau SketchUp itu cari bentuk silahkan ya. Tapi ketika studi masanya saya sarankan dan syaratkan juga bentukannya pakai bentukan yang nyata supaya terlihat benar skalatisnya, apakah dia masuknya lewat mana, karena ini kan tidak terlihat. Kalau studi masa bisa apakah dia lewat samping atau gimana. Begitu catatan saya sih, Ki. Ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Masih banyak. Nur. Hadir, Pak. Yap. Ya. Sip. Dah. No comment. Dah. Masih ini kebuka kan atapnya? Iya, atau Pak. Udah kamu lem? Enggak kan? Bisa. Oke. Nggak bisa dibuka-buka gitu. Ini udah kamu masukkan perabot ya? Belum, Pak. Itu tuh rencananya mau dibikin lantainya tuh 1,5. Nah, itu apa? Oh. Tangga. Plate-nya ya? Ya. Oke. Sip. Ini pakai apa? Karton apa kamu? Pakai kertas bir mat sama tusuk sate. Oke. Ya, tinggal masukkan perabot aja. Oke, Pak. Sip. Buat desainnya emang gitu aja, Pak. Nggak ada tambahan. Udah cukup. Kalau tambahan nanti tambah lebih rame, tambah gini, ramenya jadi chaos gitu loh, bukan hanya crowded, tapi chaos, itu sayang sih. Gitu. Udah cukup kalau buat saya sih. Kalau buat saya udah lebih dari cukup. Karena kan transformasi dari bentukan ini, konsepnya ini sampai ke bentuk jadinya itu tidak kentara, tapi kita masih bisa merasakan tarikannya. Contohnya yang paling gampang adalah ini, bentuk bentuk ini itu muncul di ini. Jadi kalau mau dimainkan dikit sih diangkat dikit lagi. Iya, Pak, kemarin salah ukur jadi kelihatan agak miringan sedikit. Nah, jadi agak gini. Nah, tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu. Kemudian pintunya jangan sebenarnya jangan pintu konvensional. Jadi frame-nya bisa ikut miring. Kemudian pintunya nggak apa-apa. Ini full kaca, jadi nggak kelihatan kalau pintunya tegak. Yang miring ini full kaca. Jadi supaya kelihatan. Yang merah ini frame-nya. Kemudian ini full kaca. Gitu. Saran sih, kalau terserah mau diterapkan. Kalau saya sih sudah lebih dari cukup sih. Baik. Oke, Pak, sudah dicatat. Sip. Terima kasih banyak, Pak Jo. Sama-sama. Lanjut setelah Nur. Ini Mas. Hadir, Pak. 28 PA tugas 6. Wah. 1 lembar. Oke. Seperti tadi ya punya si Fausan itu nanti kamu bikin dulu tatanan perabotnya, baru setelah itu dimasukkan dalam pengertian dimasukkan caranya gimana masukkan
penutup ininya jangan kamu pasang dulu. Ya. Iya, Pak. Di bagian depannya. Kemudian sedikit saran aja. Saya kasih Pak. Pintunya kalau bisa juga ikut. Frame-nya bisa ikut bentukan ini. Cuman nanti kan ada sebenarnya frame ini gini. Ini frame kaca. Jadi yang biru itu frame untuk frame kaca. Kemudian yang biru muda itu baru pintunya. Pintunya pintu kotak biasa tapi tidak terlihat kotak gitu loh. Karena ini kaca, ini juga kaca. Iya, Pak. Jadi ada kaca ketemu kaca. Jadi secara look, secara bentuk itu yang terlihat adalah birunya, biru tuanya, bukan biru mudanya. Kalau yang seperti ini kan kusen biasa. Sayang. Padahal jendelanya sudah lingkaran, ini sekalian dah ikutin. Nah, ya. Ya, Pak. Supaya enggak apa ya? Keseimbangannya enggak tiba-tiba loh ada bentuk kotak gitu. Sayang. Oke. Terus yang bagian atas bisa langsung dicowak aja. Ketika dicowak itu kamu bisa foto susunan perabotnya dari bagian atas. Baru setelah itu ditutup. Oke. Sip. Gitu ya, Mas. Ya, baik, makasih, Pak. Sama-sama. Raisa, hadir. Hadir, Pak. Donasi ruang kerja. Ya, oke. Cara bentuk sih nggak masalah ya. Tinggal mungkin sih sedikit proses motongnya mungkin lebih hati-hati lagi. Ini kamu dapat sama sih, kartonnya tebel ya. Lumayan sih Pak. Enggak hanya lumayan, ini yang cukup yang tebal, jadi setengah mati dan nggak ketemu akhirnya kan di beberapa sudut gitu. Ya, soalnya ukurannya juga belum terlalu skalatis sih Pak kemarin. Nanti cari ketebalan, cari satu level di bawah ini kayaknya yang 8 mili. Cari yang 5. Nggak tahu sekarang apakah yang 3 masih ada. Kemudian pastikan juga dengan model seperti ini kan kamu dapat ukuran untuk yang lain juga ya. Akhirnya dapat ukuran ini berapa sih? Ini berapa sih supaya dapat benar-benar pas gitu loh. Ketemu piece by piece-nya. Secara bentuk sih udah nggak ada masalah gitu. Yang ini juga apakah mau gini atau dia ikut gini, itu nanti bisa dicari lagi formula yang pas. Setelah bentukan ini kan bentukan studinya ya, kamu bisa ukur lagi lebih detail lagi. Kemudian untuk model berikutnya sekaligus masukkan perabotnya. Itu di bagian sini, di perabotnya seperti apa sih, susunannya seperti apa. Gitu. Ya. Ya, baik. Makasih Pak. Oke. Lemes banget sih. Teler juga. Banyak tugas Pak. Itulah di akhir kuliah seperti ini. Salsa Bila hadir. Sip. Wah. Dah, no komen saya kalau yang ini. Sip. Tinggal masukkan perabot ya. Kemudian penutupnya nanti.
seperti apa. Ini kira-kira skalatis enggak ya? Belum, Pak. Belum. Tapi gini, kamu coba aja bikin ukuran manusia. Kalau ukuran manusianya katakanlah ya, ini tidak apa sih istilah bahasa Indonesianya, tidak jeduk gitu, bisa masuk, sudah lakukan. Kalau enggak ya mungkin disesuaikan lengkungannya aja nanti. Gitu ya. Kemudian coba masukkan perabotnya. Untuk perabot yang di bagian atas ini bisa disusun dulu di bawah, susunannya gimana, terus baru dimasukkan ke bagian atas. Itu kalau melengkung gitu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Perabotnya ikut melengkung. Oh, siap, Pak. Jadi perabotnya ikut gini, nggak apa-apa. Kan ini custom, bukan IKEA. Ini kan perabot custom kan hitungannya. Bukan yang ada di S Hardware atau di IKEA. Kalau custom kan suka-suka. Gitu ya. Pak. Sip. Masih banyak. Sama-sama. Salsabila. Silva. Ada? Wah. Halo, Silva? Nggak ada ya? Waduh, jangan ketiduran. Pasti kelamaan sih. Oke. Mungkin lagi kesulitan yang di bagian atas sih. Nanti rekamannya akan bisa dilihat. Caranya yang paling gampang mungkin bisa sedikit meniru bentukan yang dibuat si Fauzan tadi untuk mengakali bentukan atapnya atau mengatasi bentukan atapnya, atau benar-benar transparan. Kalau atap seperti ini memang agak ribet ya, artinya dia flat seperti ini, efeknya bentuknya jadi jelek banget. Bentuknya tidak smooth seperti yang diharapkan. Yin yang itu kan mengalir gitu, sehingga tidak hanya dari atas sebenarnya, tapi juga dari bentukan 3 dimensi kalau bisa juga ikut mengalir, artinya ininya juga kepotong. Arah sana. Yang ini juga tidak dipotong set gini, tapi juga ikut mengalir. Ini berarti ya, ini juga ini. Gitu. Begitu. Ini punya siapa tadi? Silva suara ini. Oke. Kita lanjut. Silva. Tania ada? Ada, Pak. Oke. Oh ya, pas panas. Temperatur panas. Oke, secara bentuk 3-dimensional nggak apa-apa, nggak terlalu bermasalah saya. Bentukan seperti itu. Kemudian mungkin nanti ketika masuk di dalam ruangannya, permainan split levelnya yang mungkin kamu bisa mainkan. Jadi mana yang tinggi, mana yang rendah, kaitannya dengan aktivitas nanti. Ya, zona kerja ini kayaknya bisa ada beberapa beda ketinggian, ada beberapa kontur lah, bisa dikatakan demikian. Dan baginya kontur juga nggak harus flat gini, harus bisa aja kemudian kayak gini.
yang kemudian yang istirahat juga. Hingga ini yang bagian bawah. Jadi ada kalau di gambar potongan, bahkan ini bisa lebih tinggi. Ini yang istirahat, ini yang kerja. Mungkin seperti itu. Itu? Ada pertanyaan? Untuk atapnya udah pas gitu dah Pak? Atau Nggak kayak masalah terlalu sih. kayak rumah? Nggak masalah. Karena kan ini udah permainan ketinggian, beda ketinggian kan kamu main split. Mungkin yang ini sih, yang bagian ini mungkin agak ditinggikan lagi supaya dia dapat ada gini. Baru atapnya. Ya, gitu. Oke Pak. Ditinggiin. Supaya tidak terlalu mepet di sini. Ada ketinggian yang beda lagi. Itu untuk memasukkan cahaya, untuk memasukkan udara. Itu cukup? Cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita lanjut. Tiara izin ya, Tiara tadi ya? Enggak Pak. Oh, Tria yang izin. Sorry. Iya, Langsung. Pak. Tria yang izin. Sip, udah. Tadi sempat lihat kan. Oke, tinggal masukkan itunya aja ya. Masukkan apa? Perabotnya. Ini kamu udah tutup ya? Iya Pak. Ya. Kalau masih bisa dibuka, coba aja dibuka pakai cutter itu pelan-pelan. Kalau mau pakai yang tetap yang ini. Oke Pak. Artinya gini, kalau kalian perhatikan dari awal sampai terakhir ada beberapa yang saya minta sangat atraktif, ada beberapa yang saya minta hanya penyesuaian di bagian ruang dalam. Artinya gini, saya mencoba memahami juga dengan karakter dari masing-masing dari kalian gitu loh. Ada beberapa yang terlihat sangat ekspresif, memang karakternya ekspresif. Ada beberapa contohnya punya Tria ini apa ya istilahnya malu-malu kucing gitu. Artinya ya kalem dan segala macam nggak apa. Tinggal penyesuaian di perabotnya. Bentuk ini buat saya juga sudah cukup dinamis, sudah cukup atraktif gitu loh. Tidak harus sampai akrobat. Kalau boleh saya kasih contoh tadi yang jambul itu cukup akrobat, bentuknya cukup titik yang paling maksimal. Ada yang sangat kalem seperti tadi yang hanya pada permainan yang huruf hampir kayak sama huruf Z itu, pada permainan denahnya, atau yang kalem seperti ini. Ada dua contoh tadi kan yang petak kubus atau balok, ada yang permainan seperti ini. Nggak masalah buat saya. Ini juga udah cukup dinamis gitu loh. Gitu, tinggal penyesuaian nanti di ruang aktivitasnya dalam pengertian perabotnya seperti apa, sama dengan nanti penyesuaian tingginya. Nah, yang contoh yang C ini, apakah manusianya bisa sampai beraktivitas di bawah kolong ini, sehingga mungkin modelingnya seperti ini, tingginya seperti ini, atau tinggi manusianya seperti ini. Jadi nggak berfungsi apapun dalam pengertian berfungsi secara aktivitas ruang ya. Bisa, ini terserah, hanya untuk memasukkan meninggikan lantai dan mungkin memasukkan udara ke zona A ini. Bisa seperti itu. Gitu. Terserah si
Siapa nih? Tiara, Pak. Tiara. Gitu ya. Ada pertanyaan Tiara? Cukup, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Tiara Tria. Ya meskipun tidak masuk. Ini di rumah sakit. Semoga sehat-sehat sih. Secara bentuk tadi sempat ngintip tidak ada masalah juga. Sama seperti Tiara tadi, bentuknya juga cukup sederhana. Tinggal nanti kita lihat perabotnya dan penyusunan perabotnya. Dan ini Sona menulis mencari inspirasi itu kan perabotnya yang saya tunggu sih sebenarnya. Kebetulan saya juga pekerjaan saya menulis gitu loh. Bagaimana perabot itu akan mendukung proses penulisan dan segala macam. Gitu. Oke. Semoga bisa sedikit membantu. Tria. Izin, karena izin di rumah sakit. Setelah Tria, Zaitun. Ada, Pak. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini yang minggu lalu cukup ekspresif juga ya. Sedikit saran aja kalau yang bentuk ini kamu naikkan dikit deh. Naikkan dikit dalam pengertian gini. Bentukan yang mananya, Pak? Di masing-masing dikasih tiang dikit. Bisa tiangnya dalam pengertian gini. Sorry. Ini kan udah ada landasannya ya. Sudah ada platformnya. Sekaligus dengan platformnya nggak apa-apa. Kenapa demikian? Mikirnya saya, ini kan bentukmu kayak gini. Ini kalau ada, katakanlah ada hujan, itu lubang talangnya itu mengalir ke sini. Jadi tiang itu isinya, ini tiang. Isinya itu, ada talangnya, ada lubang talang. Teknis sih ini. Tapi jadi masuk akal gitu. Dan titik ini nggak benar-benar bentuk piramid kebalik gitu loh. Jadi kalau piramid kan gini, tapi kamu pancung, bentuknya seperti ini. Dan ini yang ketemu dengan titik yang ini. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sip. Lalu tinggal masukkan perabot. Nah, rak bukunya gimana? Saya penasaran dengan bentuk seperti ini, rak bukunya gimana? Bisa nggak kamu memanfaatkan atap yang sekaligus menjadi dinding? Karena dindingnya kan ini juga. Terus meja kerjanya gimana? Itu yang seru. Ya. Ya, Pak. Terus kalau boleh saran sih, zona kerja dan zona istirahat kamu bedakan. Kalau ingin membaginya kan 50-50. Kamu bedakan dengan ketinggian lantai. Secara ini juga membagi hierarki ruang. Artinya pembagian ruang itu tidak harus dengan dinding, bisa dengan ketinggian lantai. Nah, dengan ketinggian lantai kamu membedakan aktivitasnya, lalu sampai ke zona istirahatnya. Zona istirahatnya gimana meletakkan perabot terkait dengan istirahat, terkait dengan rak buku. Seperti itu. Banyak sih contohnya. Rak buku sekaligus tempat istirahat itu ada juga banyak. Jadi ini rak buku, terus di dalamnya ada katakanlah ini. Di dalam yang ini tempat orang beristirahat. Ada ya seperti itu. Saya ngimpikan rak buku saya seperti itu.
nggak penuh. Saya bisa istirahat. Nah, ini tinggal ketebalannya berapa. Nah, ini terkait kalau bentuknya kotak. Nah, bentukmu kan agak lain, piramid terbalik. Nah, ini yang saya menanti desainnya. Ya. Itu saya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kayaknya cukup, Pak. Oke. Yang terakhir juga tidak muncul. Salsa hanya setor tugas pertama. Jauh banget. Jadi awal dan akhir kayaknya tidak banyak melakukan progres. Oke. Nah, lalu apa yang kalian harus lakukan di minggu depan? Bentar. Saya siapkan dulu. Jadwal. Minggu depan ngapain, Pak? Kita cek ke RPS lagi. Kita lihat ya. RPS kita hari ini berada di tanggal 29. Yang secara RPS bicara tentang detail ukuran ruang personal. Tapi kan seperti yang saya ungkap di ketika pertemuan pleno tanggal 15. Kita selesaikan bentukannya dulu, jadi modelingnya dulu, baru kita masuk ke perabot dan segala macam. Sehingga ternyata tidak bisa. Sorry. Oke. Di minggu depan, tanggal 5, kalian melakukan melakukan eksekusi sonasi yang sudah kalian lakukan dari bubble diagram. Bubble diagram sudah dapat, sonasi sudah dapat, kemudian dapat perabotnya. Dari perabot ini yang kalian masukkan ke dalam studi massa. Itu target tanggal 5. Dan kalian akan setorkan di tanggal 11 bulan 4. Artinya, tanggal 5 saya membebaskan kalian untuk tidak perlu ada studio online. Jadi saya meminta kalian, karena pertimbangannya satu, perbaikan studi massa. Yang pertama, yang kedua, kalian memasukkan atau membuat perabot. Jadi perabot dan studi massa. Itu pekerjaan yang cukup detail dan cukup rumit. Sehingga tanggal 5, karena ini juga minggu-minggu pertama puasa, saya juga harus mempertimbangkan konsentrasi kalian dan energi kalian. Jadi tanggal 5 tidak perlu ada studi online, tapi tanggal 11 bulan 4 kalian setor material ini, material perbaikan studi massa dan perabotnya. Di tanggal 11, kemudian kita bahas di tanggal 12, seperti yang dilakukan di hari ini. Saya harapkan ketika tanggal 12 itu sudah beres semua. Sehingga di 2 minggu berikutnya kalian tinggal progres. Kalian melakukan penggambaran. Dan di tanggal 26 saya akan cek seperti biasa. Seperti yang dilakukan hari ini. Kemungkinan juga tanggal 19 ini saya akan off-kan atau saya buka modelnya model asistensi. Bagi yang mau bertanya dipersilakan, bagi yang tidak masalah gitu.
Karena kemungkinan besar tanggal 19 ini ada sidang tugas akhir. Kalau di hari Seninnya belum beres. Begitu. Jadi minggu depan off, tidak ada studio, tapi target pekerjaannya cukup banyak. Perbaikan studi masa, bagi yang perlu perbaikan, bahkan ada beberapa yang harus membuat baru untuk memasukkan perabot terkait dengan aktivitas ruang kerja personal. Lalu disetor tanggal 11 April. Dan kita akan diskusikan di tanggal 12 bulan 4. Setelah ini beres, kalian melakukan penggambaran. Kembali lagi tanggal 19 modelnya adalah tentatif. Bagi yang perlu asistensi, bagi yang tidak ya nggak masalah, silakan melanjutkan. Lalu kita akan cek di tanggal 26 April. 26 saya harap sudah beres baik studi masa maupun penggambaran. Sehingga tinggal model layouting portofolio atau poster lah yang akan dipresentasikan. Mungkin modelnya sama seperti UTS, tapi juga belum ada rundingan. Kalian bikin video pendek untuk disetorkan berdasarkan modeling ini, kemudian penggambaran. Jadi modeling, penggambaran, dan poster. Jadi produk UAS itu nanti ada modeling. Modeling itu studi masa ini, lengkap dengan perabot. Ada penggambarannya. Penggambaran ruang personal. Lihat di RPS di tugas 8. Ada denah, potongan, ada perspektif. Dan poster. Poster sebenarnya isinya adalah ya penggambaran dan modeling. Tinggal susunannya dirapikan, dipercantik. Yang gunanya adalah untuk dipresentasikan saat UAS. UASnya kapan? Sampai detik ini juga saya belum dapat jadwalnya. Begitu? Ada pertanyaan? Mungkin mau nanya. Izin bertanya Pak. Mungkin untuk yang sistematif terakhir itu posternya itu digital atau kayak yang kemarin kan ada yang digital untuk UTS. Kalau yang ini harus manual atau gimana Pak? Karena bentuknya modeling itu ada wujudnya, kayaknya digital semua deh. Minimal kalian bisa lakukan penataannya lewat PowerPoint. Gitu. Terima kasih banyak. Kalau penggambarannya kita sepakati lah, kita semua pakai manual semua. Gambaran di foto, kemudian ditatur di PowerPoint, segala macam fotonya modeling juga dimasukkan PowerPoint atau pakai Canva, terserah lah. Posternya poster yang proper. Ini juga pembelajaran ya dari beberapa alumni yang sempat bercerita ke saya. Kadang mulai dari PA, jadi perancangan studio kalian itu sebenarnya kalian bisa mengumpulkan berkas-berkas portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio itu sebenarnya pengalaman kalian merancang. Jadi tidak harus merancang dalam bentuk sayembara, tapi proses perjalanan kalian ketika kuliah, kalian sudah melakukan apa aja. Itu juga termasuk dalam portofolio kalian. Makanya saya mulai sekarang saya syaratkan ada poster yang proper, yang bisa menggambarkan proses perjalanan desain kalian dari semester 1 sampai nanti di tugas akhir. Sehingga ketika kalian melamar untuk magang, melamar untuk kerja praktek, kalian punya berkas yang bisa ditunjukkan. Oh, ini pengalaman saya, ini pengalaman saya. Selain nanti mungkin di semester-semester berikutnya kalian mengikuti sayembara dan segala macam, itu menambah portofolio. Begitu. Ada pertanyaan?
Izin bertanya Pak. Silakan Alisa. Itu kan ini kan studi massa. Nah, kan studi massa ini materialnya masih bebas ya Pak. Mau pakai apa? Nah, itu sampai UAS juga masih bebas ya Pak? Sampai bebas, sampai UAS juga bebas. Oh, berarti nggak harus kayak misalnya nggak harus kayu balsa atau Enggak. kan Pak? Karena studi massa ya, bukan market. Kalau market mungkin ada beberapa ketentuan. Ya, soalnya di RPS kan tulisannya market Pak. Jadi ya. takutnya salah aja. Enggak. Oke Pak. Gini ya, ini mungkin personal saya pribadi. Saya tidak terlalu suka untuk menentukan harus pakai kayu balsa, harus pakai akrilik dan segala macam. Karena ini pengalaman saya di S1, saya nggak pernah beli material market yang mahal. Bukan apa-apa juga karena alasan ekonomi juga sih sebenarnya. Saya selalu pakai karton dengan beberapa ketebalan. Kemudian kalau bikin pohon itu beli aja busa, kemudian saya guntingi gitu kayak potong rambut gitu, bentuk pentol-pentol gitu untuk pohon. Dan kalau orang ya bikin aja orang-orangan gitu dari kertas, kemudian ditusuk pakai tusuk gigi. Saya tidak terbiasa untuk pakai akrilik dan segala macam. Saya juga harus mempertimbangkan keadaan ekonomi kalian juga, karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Dan dosen-dosen saya juga dulu tidak pernah mensyaratkan harus pakai ABC material-material yang terkadang material yang mahal itu tidak signifikan hasilnya dengan market atau modeling ini. Begitu. Tapi terima kasih sudah ditanyakan. Ini hanya mempertegas saya, sehingga kalian juga tahu mindset saya dalam proses penilaian. Begitu. Gitu ya. Ada lagi? Saya stop share. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi minggu depan silakan kalian kerja mandiri. Tapi seperti biasa kalau ada pertanyaan dan segala macam, nggak usah ragu untuk menggunakan WA Group. Atau kalau saya anggap perlu dan kalian juga minta, Pak, saya mau asistensi online, ya saya buka ruang Zoom. Nggak usah ragu. Nggak usah ragu untuk menyampaikan atau bertanya. Begitu? Pertanyaan? Komentar? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih atas saya mengapresiasi kerja kalian. Dalam waktu 1 minggu progres kalian cukup besar dan itu saya apresiasi banget. Terima kasih sehingga hari ini saya benar-benar menikmatin proses asistensi ini. Kemudian selamat menyiapkan ibadah puasa kalian bagi yang menjalankan. Semoga puasa kalian, amal ibadahnya juga bisa diterima dan membawa berkah bagi kalian juga. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Kalau memang diperlukan, minggu depan saya tetap akan komunikasi lebih lanjut. Sehat-sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.